Karena energi yang terdapat di masing-masing dimensi itu, misalnya kita sebagai pelaku, sebagai korban, energi yang kuat misalnya ketakutan. Maka perilaku kita itu akan cenderung menjadi mental korban. Ya. Kecemasan, ketakutan, ya. Ini bisa diborong semua nih. Ya. Karena energi di setiap dimensi itu ada energi dasar itu. Dan itu yang kita akses dan itu yang kita olah terus gitu loh. Dan tanpa disadari kita hanyut dalam energi in motion itu atau emosi itu. Muter-muter aja tuh. Terketakutan, tersedih, terapati, merasa bersalah, ini malu. Dia muter-muter aja terus. Gitu. Ya. Dan ini cuma ini aja yang diolah. Makanya yang dialami itu nggak jauh-jauh dari mengakses energi-energi ini. Ngulang lagi ketemu cowok yang begitu, ngulang lagi ketemu pekerjaan yang begitu, ngulang lagi ke peristiwa yang seperti itu. Yang nggak jauh-jauh dari akses energi-energi dasar di dimensi itu. Gitu. Nah, jadi setelah saya sadari ternyata manusia itu adalah makhluk yang canggih dan terus berkembang sesuai dengan tingkat kesadarannya sesuai dengan tingkat kesadarannya pada saat itu. Jadi untuk urusan mengolah dan memanifestasikan energi itu sebenarnya adalah kemampuan basic atau dasar yang semua manusia mampu dan bisa. Namun tergantung level kesadarannya untuk bisa menyadari kemampuan itu atau tidak. Jadi pada dasarnya itu kita ini makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengolah energi. Ya. Contoh, di saat kamu berada di dimensi ego dan kamu berperan sebagai misalnya pelaku lah. Karena pelaku itu kan ada energi pride, kemarahan, dan keinginan. Nah, tanpa disadari, energi-energi ini bisa kita olah yang nanti terproyeksi menjadi sebuah perilaku. Pada saat dia mengakses energi pride, dia akan berusaha menjadi yang terbaik, walaupun ujungnya adalah sombong. Tapi dia bisa mengolah energi itu gitu loh untuk mencapai tujuannya. Bahkan kalau perlu harus menginjak korban yang ada di bawahnya hanya untuk naik. Energi kemarahan gitu loh. Energi kemarahan itu mampu membawa dia itu menghadapi segala sesuatu tanpa harus berpikir panjang. Ekspresif. Energi kemarahan itu powernya gede. Tanpa disadari kita mengolah energi kemarahan itu ya, untuk punya keberanian gitu loh. Menghadapi segala apapun itu. Pokoknya gue hajar loh, gue gak peduli. Ah, itu dia marah tuh dia tuh. Tanpa disadari dia sedang mengolah energi kemarahan itu tuh. Yang diakses terus menerus sampai berujung menjadi sebuah perilaku. Nah itu proyeksi dari mengolah energinya adalah perilakunya itu. Begitu juga pada saat dia berada di dimensi rendah mengakses emosi-emosi yang tanda kutip itu adalah mentalnya mental korban, posisionalnya. Kalau dia ketakutan, ya
tanpa disadari dia mengolah energi ketakutan itu menjadi sebuah perilaku yang mengeluh misalnya. Nggak berani aku ah. Sampai-sampai dia itu mampu tidak menggerakkan badannya, tidak berani untuk menghadapi gitu loh. Nah itu kan diolah itu sebenarnya energinya. Sampai-sampai dia mengisolasi diri karena dia ketakutan. Ya. Jadi pada dasarnya energi-energi dasar ini akan diolah oleh diri kita. Dan secanggih itu sebenarnya. Begitu juga dengan mereka yang berada mengakses energi-energi yang dimana di sini adalah energi power. Sesuai dimensi kesadarannya. Gitu loh. Ya, paham ya? Nah, dan dari pemahaman saya, energi-energi dasar itu dibagi menjadi 3, yaitu fear, dimensi 3, yang basisnya adalah ketakutan, courage, dimensi 4, yang mulai ada timbul pertanyaan ke dalam diri, keberanian, dan juga love, atau dimensi 5 yang dominan dengan cinta kasih, karena subjektif. Fokusnya dia ke dalam diri. Ya. Jadi mulai dia keluar dari melampaui rasa energi takutnya itu, mulai ada keberanian dia. Ya, mulai bertanya ke dalam diri. Sampai ke ranah cinta kasih dan diberikan ke diri sendiri lewat perilaku self love. Gitu. Malah mudah enggak. Dan setiap energi itu akan memanifestasikan banyak hal baik di realita maupun di ranah batin. Di masing-masing dimensi kesadaran itu antara lain aspek world view. Nah, world view ini pandangan kita terhadap model dunia kita nih. Pandangan si subjek terhadap dunianya. Self view itu si subjek terhadap dirinya sendiri. God view itu adalah pandangan soal hubungan si subjek dengan hyper subjek. Ya, itu adanya di sini nih. Nah, di tabel ini jadi dijelasin. Bentar ya. Ya, jadi perspektifnya itu dihadirkan gitu loh di setiap level kesadaran itu. Contoh, ini kan soal world view, model dunia nih, pandangan kamu terhadap model dunia yang ada di luar dirimu. Nah, ini world view nih, pandangan terhadap kehidupan. Di saat kamu mengakses energi ketakutan, maka pandangan kamu terhadap hidup itu adalah menakutkan. Ya. Lu pandangan terhadap diri itu adalah gelisah. Pandangan kamu terhadap Tuhan itu adalah Tuhan itu menghukum, makanya kamu takut. Nah, orang yang terjebak dogma itu di sini. Tuhan itu menghukum lewat namanya dosa dan pahala gitu loh. Ya. Tetapi pada saat kamu bisa mencintai dirimu sendiri, pandangan kamu terhadap Tuhan itu beda loh, penuh kasih loh. Aroman arohimnya hadir gitu loh. Padahal ini kita semua berada di satu model dunia yang sama. Saya, kalian, kita ini dunianya sama, Tuhannya sama. Cuman pandangan terhadap dirinya yang berbeda. Gitu loh. Nah, ini soal proses. Contoh, orang yang ketakutan
Orang yang ketakutan, prosesnya adalah penarikan diri. Makanya dia akan isoman dia. Isolasi mandiri, nggak berani ketemu orang. Ya, karena apa? Dia takut. Kayak COVID, kita kan isoman. Kenapa? Karena kita ini mengakses energi ketakutan. Satu dunia loh, kita dibikin takut loh. Dibikin takut, guys. Dibikin takut. Makanya tergantung dengan level kesadaranmu pada saat peristiwa itu dihadirkan. Kita COVID ini dibikin rendah ke sini, jadi korban semua. Gitu loh, paham nggak? Jadi ini soal pandangan kamu terhadap duniamu, pandangan kamu terhadap dirimu, pandangan kamu terhadap Tuhanmu. Tergantung dari level-level kesadaran dan juga emosi yang dominan hadir, energy in motion. Di saat kamu bisa penerimaan, pandangan kamu terhadap hidupmu itu adalah selaras. Iya ternyata di dunia di luar diri saya itu selaras ya, karena saya bisa menerima segala hal itu. Lalu pandangan terhadap diri itu kita mampu mengampuni gitu loh. Karena kita penerimaan, oh iya memang orangnya masih ada luka batin, ya udah kita mengampuni. Walaupun dia marah-marah mengekspresikan luka batinnya ke kita. Sama seperti kamu ketemu orang gila yang marah-marah teriak-teriak ke kamu, tapi kamu tidak terpengaruh. Ya, pada saat kamu penerimaan, Tuhan itu Maha Pengampun dia. Dan prosesnya adalah melampaui. Ya, paham ya? Nah, inilah pandangan-pandangan terhadap keseluruhan peta kesadaran ini. Pandangan kamu terhadap model duniamu di luar dirimu, pandangan terhadap dirimu, pandangan terhadap Tuhanmu, dan juga bagaimana proses itu dijalani dalam peristiwanya, realitanya. Itu. Malam kakak Bu. Waduh. Ada satpam. Ya sudah, karena kakak Bu sudah datang, sampai di sini ya guys. Terima kasih. I love you all. Ya guys. Nah. Nih lihat ya, guys, lihat ya. Orang yang berada di titik terendah, malu, merasa terbuang, dengan orang yang bisa unconditional love, padahal dunianya sama, pandangan terhadap dirinya berbeda, tetapi pandangan terhadap Tuhannya sama loh. Tuhannya sama itu loh, ngerti nggak? Di orang yang sudah unconditional love, dunia itu sepertinya lengkap gitu loh. Saya hadir punya meaning gitu loh. Perasaannya apa? Tenang dia. Jiwa tenang tuh di sini gitu loh. Karena apa? Karena dia udah selesai dengan self love-nya itu. Lalu pandangan terhadap Tuhannya gimana? Satu, dia menyadari ada ruh di dalam diri dia dan mulai dominan sebagai yang menuntun. Prosesnya apa dalam realitanya? Perubahan, transformasi gitu loh, menuju aktualisasi diri. Sedangkan orang yang berada di titik terendah, di shame, dia merasa terbuang nih kalau udah di shame ini nih, korban banget ini, hidupnya udah gak ada arti lah. Pandangan dia terhadap dunianya adalah menyedihkan. Wah gila, duniaku menyedihkan. Aku dibuang bahkan oleh orang-orang terdekat. Perasaannya aja penuh hina.
Makanya dia dibuang gitu loh. Merasa shame. Tuhan itu seperti menaruh aku di titik terendah, merendahkan. Dan prosesnya adalah menuju ke peniadaan diri. Ngeri guys, ngeri. Hanya karena beda level kesadaran. Ngeri banget. Jadi energi-energi yang ada di sini, teman-teman harus bisa belajar untuk mengenali itu. Ya. Supaya apa? Supaya kalian itu tidak hanya terlalu dalam pada saat di ranah force ini. Gitu loh. Kenapa? Karena it's all going down nih kalau di sini nih, destruktif udah. Pokoknya udah di dua ini aja hati-hati. Lama-lama di sini pasti ujungnya peniadaan atau destruction. Kehancuran dia. Kenapa saya bisa cerita gini? Ya karena saya pernah di sini lama. Udah sampai ke sini. Ya tapi karena tiketnya memang belum boarding ya, jadi nggak bisa boarding guys. Cohen udah di sini mau melakukan peniadaan diri, ternyata tiketnya belum belum tanggalnya, nggak bisa boarding guys. Aduh. Bisa ketawa sekarang Cohen, kalau dulu mah aduh hidupku kayak gini. Gitu biasalah. Drama Korea biasa. Aduh. Beneran loh, ini Cohen nih ketawa gini sebenarnya menertawakan diri sendiri gitu loh. Oh delay ya? Gitu. Jadi Cohen nih cuma mau kasih tahu gini. Dulu tuh pada saat di sini, hidup tuh kayak drama tragedi guys. Wah pokoknya aduh kayak film ini banget lah, drakor banget ya. Tetapi ya, begitu sudah bisa cinta ke diri sendiri, tahu nggak hidup itu apa? Ternyata hidup itu drama komedi guys. Makanya dulu nginget-nginget mau peniadaan diri aja sekarang bisa ketawa. Aduh kocak lu beneran. Drama komedi ternyata, goblok banget ya dulu yang mau peniadaan diri. Udah itu, ya kan, Tuhan hidupku sudah tidak ada arti. Lebih baik aku lebih baik aku bersedia lah ya. Ternyata tiketnya salah tanggal. Woi belum woi katanya gak jadi. Kocak banget lu beneran. Aduh. Ini saya sih ini lagi sharing cerita komedi Kang, ya cerita komedi, soalnya yang di bawah juga banyak yang kayak saya kan banyak gitu loh, hidupnya kayak tragedi atau ya komedi, ketawa aja kalau di room Cohen gitu kan. Padahal dulu aja aku udah mau selesai nih Tuhan, aku siap dijemput, aduh nggak taunya nggak bisa boarding nih. Bukan banyak tapi semua. Nah di situ ya. Ya. Jadi kalian tuh harus bisa jadi penonton atas hidupmu sendiri gitu. Tapi sekalian jadi aktor juga gitu. Ya. Karena pada esensinya it's ongoing process. Jangan dikunci kalau hidupmu itu drama tragedi. Ya memang penuh drama. Mau di atas sini juga drama semua, guys. Gitu. Ya, mau di dimensi sini pun sama, drama semua. Makin tinggi itu makin drama gitu loh. Karena kita menyelam ke dalam sebuah episode tuh yang esensial gitu loh. Dan komedinya adalah waktu dia di sini ngelihat dia waktu dulu di sini. Aduh, kocak banget saya. Aduh. Ya. Jadi
Jalani aja lah gitu ya. Nggak usah dramatisir. Aduh korban lah, kasih bumbu lah. Udahlah ya. Udahlah. Cukup lah. Ya. Nah ini nih prosesnya Kohen nih. Mulai dari terpuruk, di shame itu, habis itu mulai introspeksi diri, sampai ke titik mampu untuk penerimaan dan berserah. Gitu loh. Nah makanya saya ingat banget, ada saya loh, katanya, ada aku loh katanya, anjrit. Ya. Jadi setiap dimensi kesadaran punya ini, world view, self view, sama God view. Ya. Dan inilah ya gunanya kita belajar soal kesadaran. Karena dengan kesadaran kita akan mampu merubah apa yang di luar diri hanya dengan fokus ke mengenal dan menjadi diri dengan versi yang terbaik minimal dari diri sendiri yang kemarin. Jadi Kohen tuh nggak pernah mikir kalau ini tuh soal menjadi lebih baik dari yang kemarin. Jadi yang berkompetisi dengan diri sendiri dulu tuh Kohen nggak pernah mikir ke sana. Yang ada adalah saya harus lebih baik seperti dari dia, saya ingin menjadi dia gitu loh, orang lain. Gitu loh. Padahal secara esensi ini soal bagaimana saya menjadi lebih baik dari diri saya yang kemarin. Nah, pada saat mulai menyadari itu, maka itu udah mulai deket tuh menuju kefitrahan di diri kita sendiri. Karena kalau kita bisa menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin, artinya ada banyak hal yang bisa kita lepaskan. Yaitu melepaskan yang bukan aku dan kembali menjadi sejatinya aku. Gitu. Ya. Jadi Kohen tuh menjalani proses ini, makanya bisa cerita gini, ketawa-ketawa pula kan, ngejek-ngejek. Ngejek lah. Ngejek diri sendiri loh ya, bukan ngejek kalian loh ya, jangan sensi loh ya. Aduh. Itu. Ya. Jadi apa yang dirubah di dalam diri, maka yang di luar akan menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, bicara soal dimensi, secara dasarnya itu ada energi yang dominan gitu loh. Kalau dimensi 3 itu fear based emotion. Ya. Jadi orang-orang yang berada di dimensi 3, dimensi ego itu didorong oleh dominan, di drive oleh energi ketakutan. Gitu loh. Sehingga dia akan mengakses perilaku-perilaku ini. Tak berdaya, cemas, bingung, menyalahkan diri, merasa terbuang, marah, ngulangin lagi, fokusnya cuma keluar. Nah, dimensi keempat itu mulai ada kesadaran tuh, ada critical thinking di situ. Kayaknya saya udah cukup deh di sini gitu loh, ya. Nah, mulailah dia mencari yang namanya itu solusi. Jadi di sini udah mulai nih critical thinking hadir, mencari orientasinya lebih ke solusi, solution oriented. Nah, inilah yang nanti akan membawa dia akan mengejar pengetahuan nih, kayak teman-teman nih di sini nih, mau kebanyakan ya, nyari pengetahuannya, pengen tahu, nanya. Bagus itu, kenapa? Karena dia on the way proses melampaui. Gitu. Ya. Nggak apa-apa. Saya juga masih di sini. Karena saya ingin terus belajar. Ingin mengenal. Ingin sadar. Nah. Habis itu baru masuk ke dimensi 5. Nah, dimensi 5 gerbang pertama adalah soal energi cinta. Yang dimana
dimulai dari cinta ke diri sendiri. Gitu. Nah, di dimensi 5 ini ya ini soal penerimaan. Ini gerbang pertama nih. Soal rasa syukur, berserah, kasih sayang, damai dan tenang. Nah, di situ mulailah hadirlah penuh daya. Pelan-pelan dia paham soal kata bermanfaat. Ya. Dan dia mulai mengalir. Dan fokusnya itu lebih dominan ke diri sendiri. Jadi shifting dia. Ya. Bedanya apa di sini sama di sini? Ya. Pada saat di sini ada sebuah peristiwa yang negatif hadir, kita melakukan yang namanya itu, kalau di sini melakukan yang namanya counter force. Kita hanya mengcounter aja keluar. Ya, pada saat di sini karena ketakutan energinya. Jadi kita sibuk tuh, fokus keluar diri, membereskan di luar diri, nyenengin semua orang. Ya, people pleaser. Ketakutan soal ketakutan kita tidak mampu. Jadi yang dilakukan itu counter force, keluar dia, mengcounter. Nah, bedanya kalau yang di sini apa? Nah, kalau ini karena ini fokusnya ke dalam diri, yang ada adalah counter balancing. Nah, jadi pada saat ada peristiwa yang sama hadir, yang negatif, alih-alih di dimensi 3 dia nyerang keluar, mengcounter keluar, yang ini lebih mengcounter ke dalam. Dia ngecek batinnya gitu loh. Kenapa nih guys? Gitu loh. Kenapa nih aku nih? Apa yang salah dari aku sehingga dia datang gitu? Ya. Paham nggak? Beda ya, satu counter force keluar, berusaha menanggulang yang di luar diri. Itu namanya coping mekanismenya beda. Satu keluar, satu ke dalam. Nah, kalau counter balancing, dia ngecek ke batin. Apa yang salah di dalam diriku gitu yang harus dirubah. Sehingga saya menerima pesan ini dari orang itu. Lewat peristiwa yang negatif ini. Nah, dia counter balancing ke dalam tuh. Kenapa? Karena balik lagi, semua yang dirubah di dalam diri, maka di luar diri menyesuaikan. Balik lagi ke hukum ini. Gitu loh. Makanya di sini saya gambarin hati. Ya, karena ini soal energi cinta. Ya, oke. Paham nggak sampai sini guys? Ayo. Nah, paham ya? Oke, jadi satu counter force, itu terburu-buru, fokus, menangani yang di luar diri, tapi satu lagi counter balancing, karena fokusnya ke dalam diri. Nih, bedanya ini nih, fokus keluar, fokus ke dalam. Ya, nah, pada saat dia melakukan ini, dia tahu, dia sedang melakukan proses penyembuhan. Heal yourself gitu loh. Ini mempengaruhi sekali ke auranya dia. Yang satu bolong-bolong sehingga pada saat energi dari luar masuk, dia terdampak. Tapi yang satu, tidak bisa dimasuki atau tidak bisa diintervensi. Dia sudah sembuh gitu. Nah, pada saat dia sembuh, vibrasinya juga berubah. Yang tadinya kacau gitu loh. Nah, sekarang dia udah mulai stabil. Vibrasinya halus. Malam. Sampai ke titik ya, dia mampu menarik dari frekuensi yang jauh lebih tinggi. Nah, di sini udah mengalir ya. Kenapa? Karena vibrasi yang halus ini membawa dia ke frekuensi yang lebih tinggi dan dia akan menarik banyak hal yang ada di frekuensi tinggi itu, which is nggak jauh-jauh dari
energi cinta yang ada di alam semesta. Nah, kenapa D6 itu soal, ini kan setelah ini kan dari D3 ke D4 ke D5, nah nanti kan ke D6 nih sebenarnya nih. D6 itu, ini soal oneness guys. Jadi kamu akan terhubung dengan yang namanya ruh. Nah, jadi diri itu akan terkoneksi dengan ruh pada saat kamu selesai dengan self love. Kenapa? Karena ruh ini kan perwakilan dari sang pencipta ya. Yang dimana energi dari sang pencipta itu maha pengasih dan maha penyayang. Sama-sama cinta kasih. Nah pada saat kamu udah selesai dengan dirimu sendiri, dia menyatu energinya sama-sama cinta kasih. Gitu. Makanya di dimensi 6 itu soal oneness. Ya, oneness itu oneness itu soal aku, kamu, kita semua sama. Wih, canggih, keren gak tuh? Ya, aku, kamu, kita semua sama. Kenapa? Karena kita ini semua mempunyai yang namanya ini percikannya di dalam diri. Ya. Jadi oneness itu aku, kamu, dan kita semua adalah sama. Itu dimensi 6. Kenapa? Karena kita semua punya ini kan. Benar nggak? Ya. Nah itu dimensi 6. Tapi untuk masuk ke sini harus selesai. Self love-nya harus selesai. Gitu loh. Ya. D1, D2 di bawah. Itu di bawah D3. Makanya itu ya nggak usah dibahas lah. Oke. Iya benar, makanya jangan bypass. Karena kalau bypass, kamu nggak paham soal energi cinta kasih ke diri sendiri, dan kamu nggak bisa menyatukan energi cinta yang di dalam diri, self love, dengan energi aroman arohimnya gitu loh. Makanya dia nggak bisa nyatu. Ya. Ini paham nggak sampai sini nih? Makanya saya nggak angkat D6-nya di sini, nggak dimasukin karena takutnya belum bisa memahami nih gitu loh. Ya paham. Nah kalau udah paham nanti next saya coba coba ya nanti ya. Ya, untuk bahas dimensi yang lebih tingginya. Ya. Jadi bicaranya udah nggak ego lagi kalau di situ. Kenapa? Karena kita bicaranya udah ke esensi nih. Kesejatianmu itu. Ya tapi ya ini harus diberesin, di sini harus beresin, ini harus beresin, ini harus selesailah self healing dulu gitu. Ya. Oke. Nah. Jadi pada saat kamu sudah sembuh, ya, ada healing prosesnya nanti. Mulai nggak nyaman. Nah, gerbang pertama penerimaan sampai mulai pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itulah disinilah mulailah fokus ke diri sendiri itu hadir. Ya. Iya, jangan langsung bypass mau ke dimensi 6 gitu loh. Padahal sama mantan aja belum selesai. Gitu. Ya. Kenapa dia harus selesai di D5 soal self love itu? Karena dengan sendirinya dia menyelaraskan antara tubuh dan jiwanya. Ya, untuk bisa terkoneksi dengan spiritnya. Nanti di D6. Gitu. Jangan bawa mantan. Weh, hari ini bentang-bentang ini ya. Aduh. Wedding anniversary. By the way sekarang glowing loh Kang, dibanding foto yang dulu. Dekil yang dulu Kang fotonya.
Aduh, emang ya belajar kesadaran bisa glowing ya. Beda banget. Ini siapa nih? Kira siapa? Tetangganya Kang Abu? Kata Kang Abu. Wah, gimana bisa? Dulu belum ada siap skincare. Acak banget. Aduh. Kaget. Ini siapa? Apa dilihatin lagi lah? Ini Kang Abu ternyata. Hebat. Aduh. Makanya guys, nggak usah beli skincare ya nggak. Aduh. Belajar kesadaran aja guys. Aduh, kocak banget. Malum ya Kang, kalau jujur ya gitu lagi. Kadang kejujuran itu menyakitkan sih ya. Aduh. Yang penting kan udah glowing, mani-pedi lagi. Keren gitu. Nah, kalau ini soal energi ya, energi di luar diri. Aduh. Jadi ini sebagian energi yang ada di luar diri selain di dalam diri. Dalam diri kan tadi nih emosian, ya, emosi-emosi ini yang di peta kesadaran. Nah, ini yang di dalam diri nih. Nah, ini soal energi yang ada di luar diri. Oke. Jadi ada beberapa energi yang kalian bisa akses. Ya, yang bisa akses untuk men-trigger proses baik itu self healing ataupun proses untuk mengolah energi di dalam diri lebih baik. Ya, pertama itu dari grounding. Ya. Jadi bumi itu mempunyai energi yang sifatnya feminim. Ibu bumi, makanya ada istilah ibu bumi gitu loh. Kenapa grounding itu penting? Karena sifat ibu itu mengayomi dia, nurturing. Ya. Jadi seperti kasih seorang ibu itu dia nerima gitu loh. Bahkan mau kamu ludahin kek, mau kamu kencingin kek, ya. Ibu selalu ngayomin, nurturing. Dan kemampuan dia itu adalah kemampuan dari feminim energy itu soal bagaimana dia bisa menumbuhkan gitu. Nah, kalau selain dari grounding untuk merilis energi-energi negatif, ada juga dari makanan. Apa yang kamu makan itu bisa jadi asupan energi tambahan. Ya. Ya, grounding itu penting. Kenapa? Karena emotion itu soal energy in motion. Jadi pada saat kamu stuck di sini, dia nggak bergerak, nggak kamu alirin. Dia ke blocking itu bisa jadi materi, guys. Kemarahan misalnya. Kemarahan yang kamu simpen bertahun-tahun. Ya. Itu bisa jadi blocking dan bisa jadi materi di dalam diri. Makanya ada yang namanya penyakit-penyakit seperti kanker. Penyakit-penyakit seperti tumor. Kalau ginjal itu kecemasan. Nah, jadi kalau di ilmu tabib itu ada korelasinya, ada guys, antara energi dan juga ranah psikis. Ya, cuman belum sempat belajar gitu. Ada tuh jalur meridian itu ada. Nah, nanti energi-energi ini akan mengalir ke jalur-jalur meridian itu. Makanya orang yang olahraga dia mampu untuk memutar energi itu, menggerakkan energi itu sampai keluar. Ya, ginjal ya betul, kekhawatiran gitu, kecemasan. Nah, makanya harus dikenali emosi-emosi itu apa sih hubungannya dengan psikis dan juga organ tubuh. Berpengaruh sekali. Makanya
tubuh itu bisa mengirimkan sinyal. Gitu. Harus nyeker ya? Iya dong. Ya, touching the earth gitu. Nah, orang sakit jantung tuh biasanya tuh karena ketakutan sama kemarahan dia. Ya. Oke, makanya banyak hal di lambung itu juga soal stres, asam lambung, GERD. Jadi sebenarnya banyak cara-cara untuk mengolah energi supaya tidak terblocking. Tapi yang paling gampang itu grounding, guys. Usahain kamu itu grounding rutin dan juga exercise atau olahraga. Kenapa? Karena pada saat kamu melakukan kedua aktivitas itu, baik olahraga, gerak tubuh, dan juga grounding, kamu sedang menggerakkan energi-energi yang tidak baik untuk dibuang, dirilis, dan juga kamu mulai mengolah atau memberi asupan untuk energi-energi yang lebih baru. Gitu. Olahraga apa nih? Bawa pinggang ke bawah, pinggang ke atas juga boleh. Yang penting gerak. Gitu. Nah, yang kedua adalah berjemur. Nah, berjemur juga bagus. Ya. Selain itu adalah energi sekitar. Ya, misalnya di tanaman, ukuran di pinggang. Soalnya kalau di umur tertentu, olahraga yang biasa cepat kena pinggang dulu, biasanya olahraga tertentu loh ya. Lalu udara, ada juga bulan dan matahari. Nah, yang terakhir itu adalah energi kosmik. Nah, di saat ini sudah selaras nih, ya, bukan selaras sih sebenarnya. Di saat energimu itu sudah bagus dan kamu bisa rajin untuk grounding dan tanda kutip mengosongkan. Ini aja ya analogi. Jadi pada saat grounding itu kamu kan mengosongkan energi yang negatif. Nah, kalau kamu latihan ini diimbangi dengan bertumbuh level tingkat kesadaranmu itu, kamu bisa penerimaan, kamu bisa cinta ke diri sendiri. Ya, nanti akan terbuka satu jalur di mahkota. Nah, disinilah proses energi kosmik itu bisa masuk. Gitu. Nah, ini oneness tuh di situ nanti. Nggak ada lagi keterpisahan antara bumi, langit, dengan kamu. Nah, disitulah proses pengolahan energinya itu mengalir dengan sendirinya. Makanya di situ dibutuhkan proses membesarkan wadah gitu. Wadahnya lewat apa? Level kesadarannya. Gitu. Ya, mahkota itu kan tergantung dari akar. Keberlangsungan hidup. Jadi akar itu dia akan connect dengan mahkota. Ajna itu dia akan connect dengan sakral. Tenggorokan itu akan connect dengan solar plexus. Dan ini sendiri nih dia nih. Karena ini penyeimbangnya jantung nih. Titik kebijaksanaan, kalbu hati ini di sini. Jadi orang yang bypass itu kadang-kadang dia nggak bijaksana. Kenapa? Karena dia nggak sinkron. Nggak segaris. Nah, jadi pada saat dia, ya ini nanti pada saat ada satu momen ini kebuka, naik dia, tapi kalau dia belum selesai di sini, blocking. Jadinya dia tidak bisa mewakili mewakili Bapak Angkasa dan Ibu Bumi sebagai dirinya dia gitu loh. Kesadarannya ya. Oke? Tapi pelan-pelan ya guys ya. Yang penting beresin dulu dari sini ke sini. Minimal ke self love dulu lah. Nanti pembahasan soal ini dengan sendirinya kalian akan mulai mencari gitu loh. Karena kodrat jiwa tuh dia harus berevolusi.
Dia harus bertumbuh terus dan terus. Oke? Gimana? Paham? Kalau yang nggak paham mau tanyain, ya silakan request naik. Ya. Temen Groni tetap julid ya. Ya nggak apa-apa lah Kang. Cari teman baru. Paham ya? Karena ini soal hubungan antara energi, fisik, dan psikis. Ya, dengan sendirinya ngalir pasti kalau udah bisa penerimaan. Gitu, ya. Di saat kamu ngolah energi, fisik kamu bagus, psikis kamu bagus. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, request ya. Prakteknya apa? Prakteknya banyak. Ya. Yang penting on the way menuju self love. Itu dulu, guys. Karena kamu butuh yang namanya itu jiwa tenang. Di saat jiwamu bisa tenang, wah, itu aliran-aliran energi itu akan kamu bisa alami. Gitu. Ya. Naik aja lah kalau nanya. Di chat agak susah nanti. Nah, nanti kayak gini nih bisa dialamin nih. Nah, aliran energi nih. Ya.